Manusia sebagai makhluk yang berakal tentu saja memiliki berbagai ide dan pendapat dalam pikirannya. Tapi kalian tahu nggak sih sebenarnya pendapat dan ide tersebut dapat dituangkan dalam sebuah teks loh. Salah satunya adalah teks eksposisi. Jalan-jalan naik komedi putar. Naik komedi putar, antri berjajar. Halo teman-teman yang pintar, kita ketemu lagi untuk belajar. Pada video kali ini bersama Kak Piam, kita masih akan membahas topik mengembangkan pendapat dalam teks eksposisi. Dan masih berkaitan dengan video sebelumnya, tapi dengan pembahasan yang berbeda. Nah, kita akan ngebahas tentang menginterpretasi makna dalam sebuah teks eksposisi dan mengembangkan isi dari teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang berisikan informasi dan juga pengetahuan yang ditulis berdasarkan pendapat dan gagasan dari penulis. Namun, perlu diingat ya teman-teman, untuk menguatkan gagasan dan juga pendapat dari penulis, itu harus disertakan dengan alasan-alasan yang logis. Kenapa perlu alasan yang logis ya untuk menguatkan pendapat dan gagasan dari penulis? Kenapa? Coba. Jawabannya adalah supaya penulis bisa bertanggung jawab untuk membuktikan, mengevaluasi, atau mengklarifikasi permasalahan tersebut. Nah, sebagai teks yang berisi informasi dan juga disusun berdasarkan pendapat dari penulisnya, tentu saja terdapat makna yang harus diinterpretasikan dalam sebuah teks eksposisi. Lalu, hal apa saja yang perlu kita perhatikan jika hendak menginterpretasikan makna dalam sebuah teks eksposisi? Pertama, kalian harus mampu mengidentifikasi dan mengenali tesis, argumen, dan juga rekomendasi yang merupakan 3 aspek pembangun sebuah teks eksposisi. Nah, apa sih itu tesis, argumen, dan juga rekomendasi? Yuk langsung kita bahas satu persatu. Tesis dapat dikatakan sebagai bagian yang menerangkan secara umum terkait topik atau isu yang diangkat dalam sebuah teks eksposisi. Nah, selain itu, tesis juga berisi pendapat dan gagasan penulis atas topik yang akan dibahas. Selanjutnya ada namanya argumen. Nah, itu adalah alasan-alasan logis yang mendukung pendapat dari penulis tersebut. Oke, lalu terakhir ada yang namanya rekomendasi. Ini merupakan bagian yang memaparkan saran dan juga harapan terkait dengan topik atau isu yang tengah dibahas dalam teks eksposisi tersebut. Agar lebih memahami tentang tesis, argumen, dan juga rekomendasi, yuk simak teks berikut ini dan coba kalian identifikasi nih, mana tesisnya, mana argumen, dan juga yang mana rekomendasinya. Oke, setelah udah, sekarang yuk kita bedah satu persatu. Tesis pada teks eksposisi tersebut ditunjukkan oleh paragraf pertama. Nah, pada paragraf tersebut dijelaskan nih pendapat dari penulis atas isu pembelajaran tatap muka di era pandemi untuk siswa SLB. Sedangkan untuk bagian argumentasi ditunjukkan oleh paragraf kedua yang berisikan fakta-fakta dan alasan logis terkait dengan penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah. Lalu untuk bagian rekomendasi ditunjukkan oleh paragraf ketiga yang menyarankan untuk mempertimbangkan kembali keputusan pembelajaran tatap muka untuk murid berkebutuhan khusus di era pandemi ini. Nah, hal selanjutnya yang harus kamu perhatikan dalam menginterpretasikan makna dari sebuah teks eksposisi adalah mengenali tentang fakta dan opini dalam sebuah teks eksposisi. Oke, pertama kita bahas dari fakta dulu. Kalimat fakta itu memiliki ciri bersifat objektif, lalu dapat dibuktikan kebenarannya, berisi data-data berupa angka, dan berupa pernyataan yang didapatkan dari narasumber terpercaya. Kemudian dia mempunyai data yang akurat, serta bukan berbentuk prediksi atau perkiraan sementara. Nah, kalimat berikut ini merupakan contoh dari kalimat fakta.
Kalau kalian perhatikan, kalimat ini mengandung data yang akurat, yaitu data berupa angka dari tahun ke tahun tentang besaran masing-masing bencana alam. Oke, setelah fakta, kemudian ada opini. Nah, ciri dari kalimat opini adalah dia bersifat subjektif, menunjukkan peristiwa yang sifatnya belum terjadi, bersifat prediksi atau perkiraan, kemudian berupa pendapat dari individu atau kelompok yang bukan berasal dari ahli bidang tertentu, serta informasi yang didapatkan itu belum tentu bisa dipastikan kebenarannya. Nah, coba teman-teman simak kalimat berikut ini sebagai contoh dari kalimat opini. Kalimat tersebut berisi pendapat dan pandangan dari individu terkait sebuah kejadian yang belum tentu bisa diterima oleh semua orang, sehingga sifatnya masih dikatakan sebagai opini. Oke, setelah mampu menginterpretasikan makna dalam teks eksposisi, kalian juga bisa loh mengembangkan isi dari teks eksposisi. Sebenarnya, kunci dalam mengembangkan isi teks eksposisi itu sangat mudah sekali, yaitu dengan mengembangkan tesis dan argumen yang tepat. Eksposisi dikembangkan berdasarkan gagasan pokok yang dinyatakan dalam tesis, kemudian dikuatkan dengan gagasan penjelas berupa argumen-argumen. Misalnya nih, teman-teman ingin membuat tesis terkait kerusakan lingkungan. Nah, maka dari gagasan tersebut dikembangkanlah menggunakan argumen-argumen yang berkaitan dengan tesisnya tadi. Nah, teman-teman bisa menambahkan data terkait kerusakan lingkungan di Indonesia atau fakta terkait dampak dari kerusakan lingkungan. Oke teman-teman, itu dia tadi pembahasan kita kali ini. Jangan ditutup dulu videonya, biar pemahaman kalian terkait materi ini makin oke lagi. Yuk kerjakan dulu beberapa soal berikut ini. Latihan soal nomor 1. Pendapat terkait permasalahan tersebut harus didukung dengan nomor 2. Dalam teks eksposisi tersebut terdapat pernyataan berupa data angka. Data berupa data angka tersebut termasuk ke dalam nomor 3. Pernyataan yang benar terkait potongan teks eksposisi di atas adalah nomor 4. Tentukan benar atau salah dari pernyataan berikut ini. Oke, setelah teman-teman ngerjain soal-soal tadi, yuk kita cek jawaban dan pembahasannya. Oke deh, kalau gitu kalian udah mengerjakan soalnya, udah kita cek juga pembahasannya. Kalau gitu Kak Pia pamit undur diri dulu ya. Jangan bosan untuk belajar yang tekun lagi. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.